Jejak waktu di Tebet, awal sebuah perjalanan. Pada tahun 1972, Tebet masih terasa seperti kampung di pinggir Jakarta. Jalanan belum ramai kendaraan, sebagian masih berupa tanah berbatu. Sawah kecil terbentang di beberapa sisi, dan sungai mengalir tenang di belakang rumah-rumah kayu. Di sebuah rumah sederhana beratap seng, hiduplah seorang pemuda bernama Pak Wiryo bersama istrinya Bu Sari dan anak kecil mereka, Bima yang saat itu baru berusia 5 tahun. Pak Wiryo adalah pegawai rendahan di stasiun kereta. Setiap pagi, ia berjalan kaki melewati pematang sawah menuju halte angkot kecil yang jarang lewat. Baginya, Tebet adalah tempat pulang, tempat di mana suara jangkrik lebih sering terdengar daripada klakson mobil. Ia sering duduk di teras rumah sambil menggendong Bima, memandang matahari tenggelam di balik pepohonan pisang. Kelak, Tebet bakal berubah, Nak, kata Pak Wiryo suatu sore. Bima hanya tertawa, belum mengerti makna kata-kata itu. Saat itu, Tebet memang belum dianggap penting. Orang-orang lebih mengenal pusat kota Jakarta sebagai tempat bekerja dan berniaga. Tebet hanyalah wilayah peralihan, tempat orang-orang sederhana tinggal. Namun perubahan pelan-pelan mulai terasa. Jalan mulai diperkeras. Beberapa rumah tembok mulai dibangun. Truk proyek sesekali melintas, membawa material bangunan. Bu Sari membuka warung kecil di depan rumah. Awalnya hanya menjual kopi dan gorengan untuk para pekerja proyek. Dari warung itulah, ia mulai mendengar cerita tentang rencana pembangunan jalan besar yang akan melewati Tebet, tentang rumah-rumah yang kelak akan dibeli pengembang, tentang harga tanah yang pelan-pelan naik. Tebet mulai disebut-sebut sebagai wilayah masa depan. Pak Wiryo merasakan kegelisahan. Ia mencintai kesunyian Tebet, tetapi ia juga sadar bahwa perubahan tak bisa ditolak. Ia mulai menabung, berharap suatu hari bisa memperbaiki rumahnya agar tak tersingkir oleh arus pembangunan. Bima tumbuh di tengah perubahan itu, berlari di antara sawah yang semakin menyempit, bermain di sungai yang airnya tak sejernih dulu. Malam-malam di Tebet masih sunyi, namun lampu-lampu mulai bertambah. Bima sering bertanya mengapa langit malam kini lebih terang. Pak Wiryo menjawab, karena kota sedang mendekat ke kita. Narasi hidup keluarga kecil itu menjadi saksi awal bagaimana Tebet perlahan berubah dari pinggiran menjadi tempat yang mulai diperhitungkan. Tak ada yang menyangka, kampung sunyi ini kelak akan menjadi salah satu pusat aktivitas Jakarta Selatan. Remaja di tengah perubahan Tebet yang tak lagi sepi. Memasuki akhir tahun 1980-an, Tebet tak lagi seperti yang diingat Bima saat kecil. Sawah-sawah yang dulu menjadi tempatnya bermain kini berubah menjadi deretan rumah tembok dan bangunan ruko sederhana. Jalan yang dulu lengang mulai dipenuhi sepeda motor dan angkot. Suara klakson kini menjadi irama baru pagi hari. Bima, yang kini duduk di bangku SMA, merasakan langsung perubahan itu setiap kali ia berangkat sekolah. Pak Wiryo masih bekerja di stasiun, namun kini ia tak lagi berjalan kaki sejauh dulu. Jalan sudah beraspal, dan angkot lebih sering lewat. Bu Sari, warungnya berkembang. Tak lagi hanya menjual kopi dan gorengan, ia kini menjual mie instan, minuman botol, dan rokok. Warung kecil itu menjadi tempat singgah sopir angkot, buruh bangunan, hingga pegawai kantor yang mulai menyewa kamar kos di sekitar Tebet. Tebet mulai dikenal sebagai kawasan hunian yang strategis. Orang-orang dari daerah lain berdatangan untuk tinggal lebih dekat dengan pusat kota. Rumah-rumah kos bermunculan. Setiap sudut terasa lebih hidup, tetapi juga lebih sempit. Bima sering merasa rindu lapangan tanah tempat ia bermain bola. Kini lapangan itu berubah menjadi deretan bangunan 2 lantai. Suatu sore, Bima duduk di teras rumah bersama Pak Wiryo. Mereka melihat rombongan pekerja proyek melintas membawa besi panjang. Dulu di sini sawah, ya Pak? Tanya Bima. Pak Wiryo mengangguk pelan. Sekarang sudah jadi kota? Kita cuma bisa ikut berjalan bersama waktu. Di sekolah, Bima mulai mengenal teman-teman dari berbagai daerah. Tebet bukan lagi kampung kecil, melainkan titik temu orang-orang yang ingin mengejar kehidupan di Jakarta. Ia mendengar cerita tentang rencana pembangunan jalan besar dan fasilitas umum. Tebet perlahan masuk dalam peta penting kota. Bu Sari sering mengeluh lelah karena warungnya makin ramai. Namun di balik lelah itu, ada kebanggaan. Mereka kini tak lagi sekadar bertahan hidup. Penghasilan bertambah, rumah mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Meski begitu,
Pak Wiryo mulai merasakan kegelisahan baru, harga tanah melonjak, dan bisik-bisik tentang pengembang semakin sering terdengar. Malam hari di Tebet tak lagi sunyi. Lampu-lampu toko menyala, suara musik dari radio tetangga bersahut-sahutan. Bima berdiri di depan rumah, memandangi jalan yang tak pernah benar-benar tidur. Ia mulai sadar, Tebet sedang berlari, dan ia tumbuh bersama lajunya. Dewasa di kota yang berubah, Tebet menjadi pusat aktivitas. Awal tahun 2000-an, Bima telah dewasa. Ia bekerja di sebuah kantor kecil di pusat Jakarta. Setiap pagi, ia menembus kemacetan dari Tebet yang kini padat oleh kendaraan. Rumah-rumah lama terhimpit bangunan baru. Kafe kecil, minimarket, dan deretan kos-kosan memenuhi jalan-jalan sempit yang dulu sepi. Pak Wiryo pensiun. Rambutnya memutih, langkahnya tak lagi sekuat dulu. Ia kini lebih sering duduk di teras rumah, mengamati lalu lintas yang tak pernah berhenti. Bu Sari masih setia mengelola warung, meski kini warung itu bersaing dengan toko modern yang bermunculan. Ia sering tersenyum getir, menyadari bahwa zaman terus bergeser. Bima merasakan manfaat tinggal di Tebet. Akses ke berbagai arah Jakarta semakin mudah. Tebet tak lagi dipandang sebagai pinggiran, melainkan kawasan strategis yang menghubungkan banyak pusat aktivitas. Banyak temannya iri karena Bima tinggal dekat dengan tempat kerja dan pusat hiburan. Namun, perubahan itu membawa harga. Lingkungan terasa semakin sempit. Udara tak sesegar dulu. Sungai yang dulu jernih kini penuh sampah. Pak Wiryo sering menghela napas, mengingat masa lalu. Kota memang membawa rezeki, tapi juga membawa kehilangan, katanya lirih. Bima mulai merenovasi rumah agar tetap layak ditinggali. Tetangga-tetangga lama satu persatu menjual tanah mereka kepada pengembang. Bangunan tinggi mulai berdiri. Tebet semakin padat, semakin bernilai, semakin sibuk. Di balik gemerlap, terselip rasa asing di tanah sendiri. Dilema tanah dan kenangan saat Tebet terancam lepas. Suatu hari, seorang perwakilan pengembang datang ke rumah Pak Wiryo. Ia menawarkan harga tinggi untuk membeli tanah mereka. Bagi sebagian tetangga, tawaran itu adalah jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Beberapa rumah di sekitar sudah berpindah tangan. Tebet kian berubah wajah. Bima bimbang. Harga yang ditawarkan cukup untuk membeli rumah di pinggiran kota. Namun rumah ini adalah tempat tumbuh, tempat ibunya membuka warung, tempat ayahnya menua. Bu Sari menangis diam-diam, takut kehilangan kenangan. Pak Wiryo terdiam lama, menatap dinding rumah yang penuh bekas waktu. Malam itu, mereka berbincang panjang. Pak Wiryo berkata, kalau kita pergi, kita kehilangan rumah. Kalau kita bertahan, kita harus berdamai dengan kota. Bima merasakan beratnya keputusan itu. Tebet kini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol perjalanan hidup mereka. Di luar, suara kendaraan tak pernah berhenti. Kota menekan dari segala sisi. Namun akhirnya, Bima memutuskan untuk mempertahankan rumah. Ia ingin keluarganya tetap menjadi bagian dari Tebet, meski Tebet bukan lagi seperti dulu. Saksi zaman Tebet di mata generasi baru. Kini, Tebet dikenal sebagai kawasan strategis dengan pusat kuliner, hunian padat, dan akses mudah ke berbagai wilayah Jakarta Selatan. Bima yang kini berkeluarga sering berjalan bersama anaknya di pagi hari, menyusuri gang sempit yang penuh aktivitas. Ia bercerita tentang sawah, sungai jernih, dan malam sunyi yang pernah ada di sini. Pak Wiryo telah tiada. Bu Sari menua di rumah yang sama. Warungnya mungkin tak seramai dulu, tetapi tetap menjadi saksi perubahan zaman. Tebet terus bergerak, membangun wajah barunya. Di balik gedung-gedung dan lampu kota, tersimpan cerita tentang kampung kecil yang perlahan menjadi pusat aktivitas. Bima menyadari, Tebet bukan sekadar kawasan strategis. Ia adalah ruang kenangan, tempat sejarah kecil keluarga bertemu sejarah besar kota. Dan selama masih ada yang mengingat, Tebet akan selalu hidup, bukan hanya sebagai wilayah di peta, tetapi sebagai perjalanan manusia di dalamnya. Tebet bukan hanya deretan bangunan, jalan padat, dan lampu kota yang tak pernah padam. Di balik hiruk-pikuknya, tersimpan jejak langkah orang-orang biasa yang tumbuh bersama perubahan zaman. Dari kampung sunyi di pinggiran kota hingga menjadi kawasan strategis Jakarta Selatan, Tebet mengajarkan bahwa kota bukan hanya soal pembangunan, tapi juga tentang kenangan, kehilangan, dan harapan.
Selama masih ada yang mengingat ceritanya, Tebet akan selalu hidup, bukan hanya di peta, tetapi di hati mereka yang pernah memanggilnya rumah.